Suku Batak Simalungun. Suku Batak Simalungun adalah salah satu dari beberapa suku Batak yang ada di Indonesia, berada di Provinsi Sumatera Utara, menetap di daerah Kabupaten Simalungun dan sekitarnya. Marga asli dari penduduk Simalungun ini adalah marga Damanik dan 3 marga pendatang, yaitu marga Saragi, marga Sinaga, dan juga marga Purba. Kemudian marga-marga tersebut menjadi 4 marga besar di Simalungun atau biasa dikenal dengan sebutan sisa dapur. Adapun tahapan pernikahan pada suku Batak Simalungun terbagi menjadi beberapa tahap, yaitu tahapan sebelum pernikahan, tahapan pernikahan, dan tahapan setelah pernikahan. Pada tahapan sebelum pernikahan, ada adat yang bernama marhuri-huri dinding, marhusip ataupun pajabu parsahapon, martupol, tobus huning, martonggo raja, dan juga maralop. Pada tahapan pernikahan, ada adat yang bernama pamasu-masuon ataupun pemberkatan di gereja, acara adat, menyerahkan tanda makanan ataupun tudu-tudu si panganon. Pada setelah pernikahan, ada acara yang bernama paulak une dan juga manikir tangga. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan tata cara sebelum pernikahan. Pertama, marhori-hori dinding. Artinya pembicaraan antara kedua belah pihak yang melamar dan dilamar. Jumlah orang yang ikut datang hanya terbatas dari kedua belah pihak, belum diketahui oleh umum, serta membicarakan perihal pernikahan, tanggal pernikahan, tempat, dan sinamot. Kedua, marhusip atau marbisik. Dihadiri oleh banyak kerabat. Pihak kerabat pria dalam jumlah terbatas datang kepada kerabat wanita untuk melakukan marhatta sinamot atau membicarakan masalah uang jujur atau tuhor. Pada acara ini membicarakan mengenai tuhor dari perempuan yang dilakukan secara bermusyawarah sampai mendapatkan hasil akhir di mana kedua belah pihak setuju mengenai tuhor dari perempuan tersebut. Biasanya pihak dari perempuan akan terlebih dahulu mengungkapkan nominal dari tuhor tersebut. Kemudian akan terjadi proses tawar-menawar hingga mendapatkan suatu kesepakatan pada acara ini. Acara ini juga membicarakan kapan dilakukan acara selanjutnya. Ketiga, martumpol. Artinya acara perjanjian pernikahan di gereja, di mana calon mempelai harus membacakan janji akan menikah serta menandatangani surat di hadapan jemaat dan pengurus gereja. Acara ini dilakukan di kediaman perempuan. Pada acara ini, kedua calon pengantin mengungkapkan bahwa tidak berhubungan dengan laki-laki atau perempuan lain yang bukan pasangannya, membacakan janji pranikah dan menandatangani janji pranikah di hadapan orang tua, jemaat, dan pengurus gereja. Sonari husuk maham artita kopi sari saragi humbani bulan niuhurmu pakon malas niuhurmu sandiriku sigol mambahin parpadanan markajabuan pakon Juli Hardo Purbakon humbani bulan niuhurmu Perpadanan Ilubi anggota jemaat, Majelis Jemaat KPS Raya Kota, Resort Raya Kota, mengaguhon, humbani malas niuhur nami naduado, sihol mahajaguan ibagas kurani Tuhan, domu humbani peraturan di kuliah, pasal adat ni nama hajaguan di KPS, nama aku hanami marsi haulungan, sadokak menggulu hanami rombang, jangan naso huli sirang paimah hamatian, mandirang hanami. Raya Kota. 4. Tobus huning. Calon pengantin wanita didampingi calon pengantin pria berterima kasih kepada orang tuanya karena telah membesarkannya dan juga meminta maaf karena kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan kepada kedua orang tuanya semasa hidupnya sebelum menikah. Dan orang tua memberikan pirtundi kepada kedua pengantin. Biasanya acara ini dilaksanakan pada saat martumpul.
Jadi nah, sing nung panggatin bapak yun ang pala. Saya mau kan? 5. Mertonggo Raja adalah suatu kegiatan prapesta atau acara yang bersifat seremonial yang mutlak diselenggarakan oleh pihak pria yang bertujuan untuk mempersiapkan kepentingan pesta atau acara. Acara Mertonggo Raja ini dapat dilakukan pada malam hari maupun siang hari, dapat juga dilaksanakan di dalam rumah maupun di halaman rumah. Biasanya masyarakat akan berkumpul di kediaman calon mempelai pria. Biasanya pada saat acara ini, keluarga yang akan mengadakan pesta akan meminta bantuan masyarakat setempat untuk kelancaran pada acara pernikahan. 6. Maralop. Keluarga laki-laki datang menjemput calon pengantin perempuan dan akan dibawa ke tempat pihak laki-laki, ke rumah pengurus gereja yang semarga dengan perempuan tersebut. Biasanya sebelum dijemput orang tua dari perempuan akan memberikan dayok nabinatur atau ayam kepada calon pengantin dengan harapan acara yang akan dilakukan teratur seperti bentuk ayam tersebut, dilakukan sehari sebelum pernikahan. Pernikahan, satu pemusuhan atau pemberkatan. Pada acara ini, kedua pengantin menerima pemberkatan atau pemusuhan dari pendeta bahwa mereka telah sah secara agama dan juga berjanji untuk sehidup semati sampai maut memisahkan. Biasanya dilakukan di gereja GKPS atau Gereja Kristen Protestan Simalungun. Makagolukon partonga jabuan nama passing on, humbani sonari-nari dasbani. 2. Acara adat. Pada acara ini berupa rangkaian adat yang dilakukan seperti menortor atau menari yang diiringi musik Simalungun, pembagian jambar dan juga acara mangulosi yang dipandu oleh Raja Parhata. Menyerahkan tanda makanan atau tudu-tuduni si panganon. Pada acara ini, orang tua dari pihak perempuan membawa makanan berupa ikan mas dan juga dayok nabinatur yang kemudian diberikan kepada pengantin dan mereka makan secara bersuap-suapan. Berikutnya yaitu tahap setelah pernikahan. Yang pertama ada Paulak Une. Setelah 1, 3, 5, atau 7 hari wanita tinggal bersama dengan suaminya, maka para anak atau pihak laki-laki, minimum pengantin pria bersama istrinya, pergi ke rumah mertuanya atau orang tua si perempuan untuk menyatakan terima kasih atas berjalannya acara pernikahan dengan baik. Tahap kedua yaitu maningkir tangga. Beberapa lama setelah pengantin pria dan wanita berumah tangga, terutama setelah mereka bisa berdiri sendiri, maka datanglah berkunjung parboru kepada para anak dengan maksud maningkir tangga. Dalam kunjungan ini, parboru membawa makanan seperti nasi dan lauk pauk, dengke si tio-tio, dan dengke si mudur-mudur. Dengan begitu, berakhirlah seluruh rangkaian adat istiadat dari pernikahan suku Batak Simalungun. Tidak. Lihat kau sandian, kalau di kau sehari. Iya. Hai, Makoma.
Gotong biasanya dikenakan di upacara-upacara adat Simalungun. Pemakaian gotong dalam upacara adat Simalungun merupakan bagian dari simbol budaya etnik Simalungun. Kain yang digunakan sebagai bahan pembuatan gotong adalah kain bermotif Jawa. Konon katanya, ini adalah sebagian bentuk penghargaan atas pemberian utusan Majapahit tersebut kepada Raja Simalungun. Bulang dibentuk dari kain pakaian yang dililitkan menjadi tumpukan tinggi. Bulang dalam hiau biasanya dipakai pada saat pesta atau perayaan upacara adat Simalungun. Kain ulos atau suri-suri khas Simalungun biasanya digunakan pada pria dan wanita sebagai kain sarung. Kain ulos suri-suri ini memiliki ragam dasar warna. Pada umumnya, kebanyakan menggunakan warna hijau, kuning, biru, merah jambu, dan merah darah. Ulos suri-suri memberikan arti bagi memakainya, yaitu semoga Tuhan memberikan kebahagiaan. Ulos hiau ragi pane atau hiau ragi pane adalah kain sederhana yang dikenakan oleh pria dan wanita tua, tetapi tidak terlarang juga bagi orang muda yang ingin memakainya. Potongan bagian tengah ini berwarna hampir sama seperti pinggiran, tetapi memiliki banyak garis memanjang berwarna biru muda. Pada kedua sisi bagian tengah ini terdapat sebuah garis pemisah berwarna putih kelabu atau biru muda. Oh iya teman-teman, pakaian adat Simalungun ini juga pernah dipakai Ibu Iriana Jokowi loh pada upacara Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-74 tahun. Gimana teman-teman, menarik bukan untuk mencoba atau mengoleksi pakaian adat yang satu ini? Terima kasih.